Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di minggu pertama tahun 2021. Mewakili segenap jemaat, majelis gereja, dan pengurus sekolah minggu, kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus pusat sekolah minggu Gereja Toraja yang telah mempercayakan pelayanan pada hari ini kepada guru sekolah minggu Jemaat Laharoi Balikpapan. Harapan serta doa kami, semoga pengurus pusat akan selalu menjadi berkat dalam pelayanan ke depan. Demikian kami sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Panduan ibadah online SMGT Laharoi Balikpapan. 1. Mohon bimbingan dari orang tua. 2. Berpakaian rapi dan sopan. 3. Siapkan hati dan Alkitab. 4. Duduk manis dan tenang. 5. Tidak makan saat ibadah. 6. Bebas berekspresi dalam memuji Tuhan. 7. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi, selamat tahun baru. Salam jumpa dalam minggu pertama di tahun yang baru ini, tahun 2021, tahun rahmat Tuhan. Nah, adik-adik, semoga semua sehat dan bersukacita melangkah ke tahun yang baru ini. Tahun yang dikaruniakan Tuhan, kita akan bersyukur kepada Dia yang telah mengizinkan kita bernapas di tahun baru ini. Nah, adik-adik semua, kita akan beribadah kepadanya dalam tuntunan tema saat ini dikuasai oleh Roh Kudus. Adik-adik bangkit semua berdiri, kita akan menyanyi pujian Indeko Esang Mane. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus untuk kita anak-anaknya. Salam juga. Silakan duduk adik-adik semua. Mari kita angkat pujian, kita menyanyi, mari kita bersukaria. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan.
Nah, adik-adik, hari ini adalah hari Minggu pertama di tahun 2021. Kakak yakin kita semua merasa senang bisa dituntun Tuhan memasuki tahun baru. Nah, apakah adik-adik semua memiliki harapan di tahun yang baru ini? Misalnya, semoga tahun ini saya jadi juara kelas. Atau semoga tahun ini mama atau papa bisa membelikan aku sepeda baru. Nah, kalau kakak Atmah gimana harapannya? Ya, harapan saya supaya corona ini cepat berlalu, supaya bisa berkumpul di gereja dengan teman-teman. Nah, gimana harapannya dengan kakak Rana? Ya, kalau harapan Kak Rana bisa berkumpul di teman-teman yang sudah lama tidak bertemu di sekolah. Itu Kak. Oh gitu ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur secara berbalasan. Kita akan buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 86 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Kalimat yang keluar kakak akan bacakan dan kalimat yang ke dalam adik-adik yang akan membacakan. Kita mulai Mazmur pasal 86 ayat 8 sampai 13. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah, Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Amin. Amin. Adik-adik, kita mengaminkan pembacaan Mazmur secara berbalas-balasan tadi. Kita akan menyanyi bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita minta kekuatan kepada Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di hari ini. Kau berikan kami kesempatan sebagai anak-anak sekolah minggumu di dalam menyatakan kasih Tuhan serta memuji muliakan nama Tuhan di awal tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan Kau berikan juga kesempatan kepada kami
untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini doa ungkapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan cerita Alkitab. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang terdapat di Lukas pasal 2 ayat 21 sampai yang keempat 24. Firman Tuhan. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, judul saat ini akan diberi tema Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pasti kita semua sudah dibaptis. Ya, yang dimana baptisan itu adalah tanda bahwa kita mengenal Tuhan Yesus. Pada hari ke-8, anak itu diberi nama Yesus, yang artinya juru selamat. Pada hari itu juga Yesus disunat. Itu sudah ditentukan dalam hukum Taurat Tuhan, bahwa setiap laki-laki dari orang Israel harus disunat pada hari ke-8. Perintah Tuhan tentang sunat diberikan pertama kali kepada Abraham. Kemudian perintah itu menjadi aturan bagi hukum umat Israel. Sejak kecil orang tua Yesus mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepadanya. Yesus disunat adalah tanda ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan yang ada. Selama 40 hari kemudian, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem. Itu cukup jauh ya adik-adik ya, kira-kira 2 jam perjalanan ke Bethlehem untuk dibawa ke Bait Allah, di mana orang tua melakukan berbagai upacara agama yang sejak dulu sudah diatur oleh Musa. Nah, pertama kalinya juga Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Demikianlah mereka masuk ke dalam Bait Allah dan melakukan upacara sebagaimana mestinya. Imam yang bertugas di situ menerima sepasang burung merpati yang mereka bawa. Itu syaratnya ya adik-adik ya. Dan kemudian anak itu pun diberkati. Iman itu tidak tahu bahwa
anak yang diberkati itu adalah Mesias. Tetapi tiba-tiba datang seorang laki-laki tua masuk ke dalam bait Allah dan langsung mendekati Maria. Orang itu bernama Simeon. Dan dia tahu siapa anak itu. Bagaimana mungkin Simeon bisa mengenal anak itu? Padahal imam yang sudah bertugas memberkati anak itu tidak tahu sama sekali. Itu karena Tuhan Allah sendiri yang menyatakan kepada Simeon. Dan sepanjang hidupnya Simeon hanya mempunyai suatu kerinduan, yaitu ingin melihat Mesias. Sekarang umurnya sudah sangat lanjut. Dia hidup terus dalam kebenaran dan saleh di hadapan Tuhan. Dan dia merasa sangat terhibur ketika suatu kali Allah menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat juru selamat itu. Wah, sukacita sekali adik-adik ya. Umur panjang adik-adik sampai menemui dan melihat juru selamat. Dengan penuh hormat, Simeon meminta anak itu dari Maria. Lalu ditimangnya anak itu sambil memuji Allah. Ya Tuhan, sekarang biarlah aku meninggal dalam damai sejahtera. Karena mataku sudah melihat keselamatan dari Tuhan. Lalu Simeon bernyanyi sambil mengucapkan kalimat tentang masa depan anak itu. Simeon berkata bahwa banyak orang yang akan menyukai anak ini dan akan menjadi bahagia. Tetapi banyak juga orang yang membencinya. Anak itu akan menyebabkan kejatuhan sebagian orang. Tetapi ia juga akan menyebabkan kebangunan dan kebangkitan orang-orang lain. Dan masih banyak lagi adik-adik Simeon bernubuat seperti itu. Bagaimana bisa dia meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan? Kemampuan itu bukan dari Simeon. Ini adalah kekuatan yang datang dari Roh Kudus. Di dalam bait Allah itu ada seorang perempuan yang sudah sangat tua sekali, yang bernama Hana. Seorang janda berumur 84 tahun. Ia selalu di dalam bait Allah karena ingin dekat dengan Tuhan. Ia juga datang dan turut melihat anak itu, yaitu Yesus. Kemudian Hana keluar dan menceritakan bahwa ia sudah melihat Mesias. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Simeon dan Hana mengenali Yesus sebagai juru selamat Israel. Mereka merespon kehadiran bayi Yesus secaranya sendiri. Roh Kudus yang menyatakan kebenaran itu kepada Simeon dan Hana. Karena mereka memelihara kehidupan yang saleh, yang taat kepada Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Saat
itu mereka pun mendengar suara Roh Kudus yang menyatakan rencana Allah bagi bangsa mereka. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Roh Kudus menolong kita semua memiliki hikmat, pengetahuan, dan kebijakan untuk hidup sesuai kehendaknya. Maria menjadi sangat heran dengan semua kejadian yang dilihatnya di bait Allah itu. Sesudah mereka memberikan persembahan, mereka pulang ke Nazaret. Yusuf dan Maria mengajarkan kehendak Allah kepada Yesus. Yesus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Secara fisik, Yesus menunjukkan pertumbuhan yang baik. Makin hari Yesus semakin kuat. Tetapi lebih dari itu, Yesus juga bertumbuh secara emosional, di mana semakin hari Yesus semakin berhikmat, mengenal mana yang baik dan mana yang bukan dan yang tidak baik. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa bersama-sama yang dimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Mazmur 111 ayat pertama. Itu adalah nas kita untuk masuk dalam persembahan syukur hari ini, dan kita menyanyi dalam Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia mengaku imam kita dengan menyanyikan lagu Ku Percaya Allah Bapa.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syukur dan berdoa syafaat bersama-sama. Mari berdoa. Bagimu-lah ya Tuhan Allah di sorga, kami mempersembahkan puji, hormat, dan syukur. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada hari Minggu pertama di tahun 2021 ini, kami sudah diperkenan Tuhan untuk boleh menikmati persekutuan, kebersama-samaan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan pun sudah memperkenan kami untuk boleh mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang boleh terjadi kepada kami pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan, agar supaya sukacita menjalani kehidupan di tahun 2021 ini senantiasa menjadi kesaksian iman kami. Firman-Mu Tuhan akan senantiasa menuntun kami. Demikian juga kami percaya Roh Kudus akan terus mengawal, menerangi kami semua untuk tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk kebersama-samaan yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami bersama dengan seluruh sekolah minggu yang ada di lingkungan Gereja Toraja pada hari ini menikmati peribadahan. Terima kasih untuk kasih Tuhan memberkati para pengasuh, para pembimbing, juga para pengurus sekolah minggu remaja, baik di jemaat-jemaat, di klasis maupun pengurus pusat. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan boleh memakai mereka untuk menuntun, boleh membimbing anak-anak sekolah minggumu, dan kami pun berdoa kiranya anak-anak sekolah minggu semua senantiasa menikmati kesukaan dan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka setiap hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepada Tuhan bahwa kami merindukan semoga suasana yang kami nantikan, yang kami rindukan, yakni kami mendambakan agar supaya ke depan ini kami dapat menikmati perjumpaan bahkan kebersama-samaan baik dengan teman-teman sekolah minggu maupun teman-teman di sekolah. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan nyatakanlah kasih-Mu dan pertolongan-Mu. Kami berdoa kepada Tuhan bahwa sekalipun ke depan ini kami masih akan mengikuti pelajaran-pelajaran secara virtual atau daring, kiranya Tuhan memberi hikmat kepada anak-anak sekolah minggu agar supaya mereka dengan tekun dan setia dapat mengikuti pelajaran-pelajaran dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami doakan teman-teman kami yang lain yang mungkin oleh karena berbagai kendala tidak dapat menikmati persekutuan bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati mereka semua dalam segala pergumulan mereka. Tuhan berkati para orang tua dalam menyatakan cinta kasih mereka, pendampingan mereka kepada anak-anak, agar supaya mereka juga senantiasa menyatakan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggumu agar supaya mereka juga menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan kiranya
kasih Tuhan akan terus menyertai kami dalam hidup kami pada sepanjang tahun ini, bahkan dalam hidup kami setiap hari. Syukur kepada Tuhan bahwa kami pun diperkenan untuk dapat menyatakan tanda syukur kami lewat persembahan yang telah dikumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan itu agar supaya dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, inilah doa kami ya Tuhan, ungkapan syukur kami. Kami sampaikan kepadamu hanya di dalam Yesus Kristus yang telah kami rayakan Natalnya, yang juga adalah juru selamat kami. Amin. Adik-adik, saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Lukas 2 ayat 40. Lukas pasal 2 ayat 40 berbunyi demikian. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Kita mengangkat pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Siapkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita dan kita menyanyi Yesus sumber hikmatku. Ku tahu yang benar, ku tahu yang salah. Ku belajar dari Yesus.
Silakan duduk kembali. Ya, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa.